Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini kita akan bahas sebuah project blockchain lagi. Memang akhir-akhir ini gue lagi seneng nih bahas soal blockchain karena blockchain itu bisa dibilang banyak yang hidden gem ya, dan juga udah pasti naik gitu. Kenapa pasti naik? Karena kalau dia udah ada dApps bangun di sana, otomatis orang akan membeli koin blockchain dia untuk menggunakan dalam hal pembayaran gas fee. Nah, kemarin teman-teman kalau nonton video gue tentang Kadena itu ketika harga di video itu hanya baru sekitar $7. Cuma saat ini dia udah mencapai $26,76. Jadi ya dia sudah naik lumayan tinggi ya, sekitar ya 200% ada gitu. Ya, kalau teman-teman lihat chartnya itu dia peningkatan itu enak ya, mulus kayak gitu ya kayak lepas landas gitu. Nah, ini lebih bagus kalau peningkatan chart seperti itu lebih enak dilihat ketimbang dia tiba-tiba naik tinggi habis itu langsung jatuh, itu kan lebih menyakitkan gitu. Namun buat teman-teman yang merasa Kadena ini itu udah ketinggalan, udah kemahalan, tenang, gue ada satu solusi, sebuah blockchain yang bisa dibilang setelah gue lihat itu dia termasuk juga bagus, bahkan bisa mengalahkan, gue rasa bisa mengalahkan Harmony One gitu. Kenapa? Karena dia TPS itu bisa mencapai 30.000 TPS per second gitu. Jadi apa itu blockchainnya? Ya, blockchainnya adalah Multivac ya. Jadi ini nama project itu adalah Multivac atau dengan ticker tokennya adalah MTV ya. Kalian teman-teman bisa lihat MTV di coin market cap dia berada di ranking 506. Harga per satu MTV-nya di angka $0,02 atau sekitar 316 perak lah ya kalau in rupiah. Lalu untuk total supply dia di angka 10 miliar dengan sirkulasi supply di angka 3 miliar, kita lihatnya 3 miliar 745.807.452 MTV koin ya. Jadi sirkulasi supply sekitar 3 miliar, 3,7 miliar, maksimal supply atau total supply di angka 10 miliar dan harganya masih 311 perak lah, pokoknya 300 perakan. Lalu untuk market cap-nya di angka 83 juta USD, masih kecil sekali, 83 juta USD. Full daily marketnya di angka 216 juta USD, sedangkan volume transaksinya atau 24 jamnya itu di angka 9 juta USD, 9,7. Kalau kita bandingkan dengan Kadena ya, kita compare dengan market cap si Kadena. Di sini kalau kalian lihat MTV ini di angka 83 juta, 83 juta 506 USD. Kalau Kadena itu sudah mencapai 4 miliar, 4 miliar 205 juta USD. Nah, kita sekarang bandingkan dengan Harmony. Soalnya kalau Kadena kan merupakan blockchain dengan sistem proof of work, sedangkan MTV menggunakan proof of stake dengan sistem sharding. Berarti otomatis kalau kita pengen bandingkan, kita harus apple to apple, sama-sama blockchain yang menggunakan sistem sharding. Ya di sini adalah gue bandingkan dengan Harmony atau One. Di sini teman-teman bisa lihat Harmony saat ini berada di ranking 60 ya. Harganya per satu Harmony di angka $0,2 ya. Lalu untuk total supply itu di angka 13 miliar ya, jauh lebih banyak, total supply-nya jauh lebih banyak, 13 miliar. Sirkulasi supply-nya itu ada di angka 10 miliar 790 juta. Otomatis sirkulasi supply juga jauh lebih banyak daripada Multivac ya. Multivac itu 3 miliaran, 3,7 miliar, sedangkan sirkulasi supply Harmony itu 10,7 miliar. Lalu untuk market cap-nya ya, untuk market cap-nya di angka 3 miliar ya. Market cap-nya 3 miliar, full delayed market-nya itu 3 miliar 3,7 miliar. Lalu untuk volume transaksi 24 jam di angka 296 juta. Nah, teman-teman perhatikan untuk market cap-nya. Ya, dia di angka 3 miliar, sedangkan Multivac hanya 83 juta saja. Oke, jadi ya kalian bisa bandingkan aja ya, Harmony aja dengan sirkulasi supply yang jauh lebih banyak, lebih besar daripada Multivac, dan juga market cap yang jauh lebih besar daripada Multivac. Nah, nantinya kalau si Multivac ini benar-benar banyak investor yang masuk dan membeli Multivac, dan ketika market cap yang mencapai 1 miliar aja, pasti harganya udah di atas dari Harmony saat ini, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman tinggal buka Excel dan teman-teman hitung aja. Ya, hitung kira-kira kalau misalnya nanti si Multivac-nya market cap yang mencapai, kita contoh Kadena aja deh. Harmony di bawah Kadena ya. Berarti kita contoh Harmony aja. Misalnya kalau dia mencapai market cap 3 miliar ya. 3 miliar, kira-kira peningkatan harganya itu berapa persen? Nah, teman-teman bisa menggunakan Excel untuk menghitungnya. Oke, next kita masuk ke bagian fitur atau apa sih yang ditawarkan oleh Multivac ini. Kelebihannya apa dibandingkan Harmony One ya.
Kita pertama lihat dulu. Di sini perlu dicatat ya. Di sini ada warning di atas adalah Multifact ini secara ketat mematuhi persyaratan hukum di berbagai negara dan wilayah. Multifact telah berhenti menyediakan layanan ke wilayah dan pengguna yang terkena perbatasan, termasuk pengguna China dan pengguna atau Chinese user. Ya, jadi si Multifact ini itu dia benar-benar mematuhi peraturan pemerintah ya. Walaupun desentral dia mematuhi peraturan pemerintah dan dia sudah nge-ban atau dia sudah melarang penggunaan oleh orang-orang Cina dan juga di daerah China. Oke, nah Multifact ini kalian bisa baca pioneering flexible blockchain platform based on trusted sharding. Nah, dia menggunakan sistem sharding sama seperti Harmony ya. Lalu di sini dia juga udah ada mainnetnya sudah live, tapi sayang sekali ekosistemnya atau dApps-nya itu belum ada dibangun di sana. Nah, artinya ibarat teman-teman kalau beli itu ibarat ya teman-teman beli pas ketika early kayak ketika beli BNB masih di harga 60 ribuan lah, dimana belum ada dApps yang bangun di jaringan BSC. Namun nanti ketika kalau memang si Multifact ini usernya banyak, penggunanya banyak, ada dApps yang dibangun di sana dan user untuk menggunakan dApps-nya banyak, harusnya dia masih bisa naik tinggi karena ada permintaan terhadap koin dia untuk membayar gas fee atau berbagai transaksi di jaringannya si Multifact tersebut. Lalu dia juga ada fitur staking ya, sama dia menggunakan sistem proof of stake. Otomatis kalian bisa melakukan staking, nanti kita lihat berapa besar bunganya dan cara stakingnya seperti apa. Lalu juga ada bridge ya, teman-teman bisa melakukan transaksi dari jaringan BSC maupun jaringan Ethereum. Contohnya teman-teman punya USDT, misalnya punya USDT di jaringan Ethereum, teman-teman bisa nge-bridge ke jaringannya Multifact kayak gitu. Lalu dia juga ada NFT ya, dia ada NFT marketplace, ada GitHub dan kontrak. Biasa kalau GitHub itu lebih digunakan oleh para developer ya. Oke, next kita lihat untuk lebih detail ya. Di sini ada technical white paper, ada sharding yellow paper, dan juga ada programming purple paper. Ini gue nggak akan buka lebih dalam karena teman-teman takutnya nanti pusing. Intinya adalah technical white paper ini isinya lebih rinci tentang Multifact-nya. Lalu sharding yellow ini lebih jelasin tentang sharding-nya, dan untuk programming ini khusus untuk para programmer yang ingin membangun dApps. Jadi teman-teman programmer bisa mempelajari tentang Multifact bagian untuk pengembangan dApps-nya. Oke ya. Next, kita lihat dari lab data. Nah, untuk bagian lab data ini, teman-teman bisa lihat peak TPS-nya di angka 30.784 TPS atau transaction per second. Artinya dalam per 1 detik dia bisa melakukan validasi atau melakukan transaksi sebesar 30.000 ya. Itu sangat menurutku sangat luar biasa besar sekali jika kita bandingkan dengan berbagai blockchain sejenis ya bagian sharding. Lalu dia punya single shard TPS lalu, itu sebesar 533, dan untuk number of shardnya itu ada di angka 64. Lalu untuk total nodes-nya di angka 12.800. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kayak gini. Kalian bayangkan ya sebuah mekanisme jadi dia ada banyak sharding. Shard itu pecahan lah ya. Kita sebutnya pecahan. Jadi ada 64 shard ya, 64 box shard pertama, shard kedua, shard 3, shard 4 sampai shard 64 ya. Jadi ada 64 shard di mana masing-masing per satu shardnya, per satu pecahannya ada namanya notch ya. Ada notch. Totalnya 12.800, artinya 12.800 itu dibagi ke 60 shard. Berarti satu shard itu punya 200 notch. Notch itu apa? Notch itu bisa dibilang kayak validator aja. Jadi per satu shard memiliki 200 validator. Oke? Nah, setiap shardnya itu bisa memproses transaksi sebesar 533 TPS. Kayak gitu cara perhitungannya. Nah, kok beda-beda? Karena shard itu atau notch-nya itu tergantung dengan kecepatan validasi. Jadi tiap orang itu validasinya itu validatornya kecepatannya beda-beda. Tapi totalnya kurang lebih sekitar 30.784 TPS. Seperti itu cara kerjanya, oke? Nah, kenapa dia harus membagi kepada shard? Logikanya kayak gini. Kalau teman-teman lihat BSC, Binance Smart Chain, atau Ethereum ya, teman-teman ketika melakukan transaksi, misalnya teman-teman bisa gue kirim Ethereum menggunakan jaringan Ethereum ke teman-teman menggunakan jaringan Ethereum juga.
Oke, nah transaksi kita itu akan divalidasi oleh para validator di jaringan Ethereum, benar? Nah, yang melakukan validasi adalah semua orang yang melakukan mining atau menjadi validator di jaringan Ethereum. Begitu juga dengan BSC, ketika kita melakukan transaksi di jaringan BSC, yang melakukan validasinya adalah 15 validator yang ada di Binance Smart Chain. Ya, otomatis misalnya ada transaksi itu ada 100.000, berarti 100.000 itu masuk ke 15 validator tersebut. Ya, itu yang menyebabkan jaringan terjadi macet atau lambat, sehingga harga validasi atau harga ketika melakukan transaksi atau gas fee-nya itu bisa naik. Kita melakukan transaksi lebih lama dan juga kita bayar gas fee lebih tinggi. Nah, itu kan yang ingin dihindarkan. Nah, makanya si Multivac ini menggunakan sistem sharding, di mana ketika kita melakukan transaksi, transaksi kita itu akan dibagi ke 64 sharding. Misalnya, gue melakukan transaksi, ternyata transaksi gue masuk ke sharding ke nomor 5 misalnya. Nah, transaksi gue masuk ke sharding nomor 5 ini itu akan divalidasi oleh 200 validator tadi. Kayak gitu. Jadi transaksi kita itu akan dibagi lagi ke bawah. Jadi nggak mentah-mentah langsung divalidasi oleh seluruh validator, tapi hanya per shardnya aja. Nah, itu akan transaksi kita itu akan jauh lebih cepat dan juga jauh lebih murah. Jadi kayak gitu ya. Kurang lebih buat teman-teman yang masih bingung tentang sharding, semoga penjelasan tentang sharding ini langsung bisa membuat teman-teman paham. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sistem sharding dari Harmony One ya. Teman-teman bisa lihat untuk Harmony One, itu dia memiliki validator di angka 1000 validator. Oke, dengan shard size-nya itu ada di angka 250 nodes. Dengan total shard ada di angka 4. Jadi dia punya 4 shard, di mana masing-masing shard ini ada 250 nodes. Dengan total validator di angka 1000 berarti kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Multivac jauh lebih banyak dengan total shard ada 64. Ya, ini 4, sedangkan ini 64, dan total node-nya bahkan jauh lebih banyak, yaitu 12.800 node. Jadi otomatis harusnya biaya transaksi yang dikeluarkan di Multivac itu bisa jauh lebih murah daripada Harmony. Secara logikanya harusnya seperti itu. Cuma kita belum bisa ngetes nih karena belum ada dApps di sana. Jadi gue juga nggak bisa tahu, gue nggak bisa ngetes berapa sih fee transaksi di jaringan Multivac. Ya, kalau di sini kalian bisa baca untuk TX fee-nya di jaringan Harmony ada di angka 0,00001 dolar per satu transaksinya. Jadi harusnya kalau Multivac bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih murah, harusnya ya nolnya bakal tambah lagi tuh, bakal jauh lebih murah lagi ketika melakukan transaksi. Oke, ya ini gue bandingkan dengan Harmony ya, karena Harmony apple to apple lah, sama-sama menggunakan sistem shard. Oke. Lalu kenapa apa itu Multivac? Jadi dia menggunakan all dimension sharding ya, kayak tadi penjelasan gua, dia menggunakan sistem sharding. Lalu dia ini blockchain trilemma flexibility. Maksudnya blockchain trilemma flexibility ini apa? Jadi maksudnya adalah jadi si Multivac ini itu adalah dia flexible sharding. Nah, ini juga cukup menarik. Dia sharding itu fleksibel ya. Jadi teman-teman yang membangun dApps di sana, para developer itu bisa melakukan perpindahan sharding. Jadi misalnya dia merasa sharding yang pertama nih kurang bagus atau kurang cepat dalam melakukan validasi, nah dia bisa pindah ke sharding yang lainnya. Ya, jadi dia benar-benar fleksibel sehingga bisa membantu percepatan dalam melakukan validasi. Contoh, kita anggap sharding nomor 1 sampai 5 itu udah padat, misalnya udah lemot nih. Nah, dia bisa pindah nih ke sharding yang lain. Misalnya contoh sharding 60 sampai 64 itu lebih cepat transaksinya. Nah, dia bisa pindahkan dApps dia ke sana. Jadi otomatis ya jauh lebih cepat lah dalam melakukan transaksi. Lalu dia juga high TPS dan infinite expansion. Jadi untuk expansion throughput dia itu bisa dibilang infinite, nggak ada batasnya. Jadi throughput itu bisa naik terus gitu loh, bisa berkembang terus tanpa menghiraukan atau mengurangi bagian keamanan ya, kayak gitu. Nah, ini untuk teknologinya di sini teman-teman bisa baca ya. Dia menggunakan sistem linear scalability to infinite ya, jadi dia shard itu bisa nambah terus, nggak ada batas. Sedangkan kalau Harmony itu shard itu udah terbatas 4 shard doang. Kalau dia itu bisa naik ya, scalabilitasnya itu bisa naik, shardnya bisa bertambah sesuai kebutuhan. Lalu dia juga VRF dynamic resharding ya. Jadi pembagian dari resharding itu cukup baik ya. Oke. Lalu dia ada distribute storage scheme based on Merkle trees ya. Jadi untuk pembagian distribusi datanya itu juga pembagian itu
apa sebutannya, rapih lah, terukur, tertata kayak gitu. Jadi mekanismenya itu bagus. Lalu dia juga fair mining by everyone. Jadi teman-teman yang menjadi seorang validator itu adil ya. Semakin banyak teman-teman melakukan validasi, maka reward yang teman-teman semakin banyak didapatkan. Jadi adil lah, nggak dibagi rata kayak gitu. Lalu penggunaan untuk menjadi validator pun speknya itu nggak perlu tinggi-tinggi. Teman-teman hanya butuh laptop atau PC dengan sistem dual core ya. Lalu RAM itu 2 GB. Oke, nah itu teman-teman sudah bisa melakukan mining atau melakukan validasi. Lalu untuk ekosistem ini sangat besar ya. Di sini dia untuk pemetaan ekosistemnya itu sangat besar. Jadi gue nggak bisa jelasin semua. Intinya adalah di sini dia bisa menjadi node expansion. Dia bisa melakukan untuk ekonomi dan market ya, untuk DeFi. Lalu dia juga bisa untuk engineering platform. Lalu dia juga bisa untuk sebagai network and services seperti seperti media sosial, pembangunan berbagai dApps, lalu untuk supply chain management dan apapun itu bisa dibangun di sana, kayak gitu. Oke. Sekarang kita lihat ke NFT marketplace-nya ya. Jadi dia punya NFT marketplace juga, teman-teman bisa buka ya. Udah ada yang jualan di sini. Itu linknya adalah n.mtv.ac ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini top sellernya ya, ada penjualannya. Di sini dia untuk transaksi menggunakan token MTV ya, penjualannya ya. Jadi teman-teman kalau pengen beli atau pengen jual pakai MTV, otomatis ini menambah utilitas dari tokennya. Jadi ini cukup menarik. Koin ya. Jadi ini cukup menarik karena biasanya koin blockchain itu kan hanya untuk bayar gas fee di blockchain doang. Nah ternyata teman-teman bisa menggunakan koinnya dia ini untuk membayar NFT. Jadi teman-teman bisa beli NFT di sini. Ya di sini ada harganya, ada tag-nya ya, teman-teman bisa lihat. Contoh di sini harganya 299.999 MTV koin. Oke? Next ya. Next di sini dia juga ada bridge atau jembatan, di mana jembatan ini tuh dia mendukung support yaitu mainnetnya dia. Lalu di sini ada ERC20, ada BEP20 dan ada BEP2. Teman-teman bisa add address ke MetaMask ya. Saat ini dia belum didukung oleh Trust Wallet atau SafePol. Jadi teman-teman nggak bisa pakai Trust Wallet atau SafePol. Teman-teman bisa pakai MetaMask dengan cara apa? Dengan cara melakukan penambahan network. Di sini dia udah kasih tahu network name-nya, RPC URL-nya, chain ID, currency symbol, dan juga block explorer-nya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja alamat ini ke bagian MetaMask, ke add network, nanti akan bertambah mainnetnya itu adalah MTV kayak gitu. Nah di sini teman-teman bisa melakukan swap. Contoh di sini gue punya, anggap misalnya gue punya MTV dalam bentuk BEP20 ya. Gue punya MTV dalam format BEP20. Nah, gue pengen transfer ke jaringan mainnetnya dia. Nah, teman-teman tinggal connect wallet aja, nanti akan si MetaMask ini dia akan otomatis menghitung teman-teman punya berapa MTV, lalu di swap ke jaringan MTV, ke mainnet dia. Swap fee-nya pun sangat kecil sekali, teman-teman bisa lihat ya. Swap fee-nya sebesar 0,0001 MTV, di mana 1 MTV itu di angka sekitar teman-teman bisa lihat di sini 0,002 dolar per satunya, atau sekitar ya, kalau di IDR kan kita lihat IDR ya, kalau nggak salah sekitar 300 perak. Ya benar ya, 317 perak. Artinya kalau satu tokennya itu sebesar 300 perak, berarti 0,00 sekian ini berapa nih? Berapa perak? Teman-teman coba hitung kalkulator ya, tuliskan di kolom komentar. Jadi ya itu adalah swap fee dari bridge-nya. Nah, dari swap fee-nya aja udah sekecil ini, apalagi ketika nanti dia sudah bisa digunakan untuk di dApps-nya. Kita ingin staking, untuk menggunakan DeFi, untuk melakukan minting segala macam, harusnya ya sekitar ini juga untuk fee-nya, kayak gitu. Oke, next di sini ada mainnetnya ya. Ini untuk blockchain-nya. Teman-teman bisa lihat di sini linknya tuh adalah e.mtv.ac. Ya, di sini ada teman-teman bisa search address, untuk transaction juga bisa. Lalu di sini ada MTV price-nya, lalu ada market cap ya 82 juta, masih kecil. Sirkulasi supply 3 miliar 700, total stake. Nah, ini yang menarik. Total token yang di stake adalah di angka 3,3 miliar.
ya. Jadi dari sirkulasi supply di angka 3,7, yang di stake total 3,3 miliar. Jadi holdernya ini benar-benar setia gitu. Kalau kalian lihat ya, berarti sisanya berarti sekitar 400 juta token yang beredar saat ini, ya. 400 juta token yang beredar, sisanya 3,3 itu di stake. Lalu di sini ada address-nya itu baru 8.500 doang, masih kecil. Transaksinya itu ada di angka 5,7 juta. Lalu shardnya ini saat ini 0. Hacknya di angka 3 juta ya, 3.975.000. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk transaksinya, ya, masih dikit banget. Kita bisa lihat view more. Ini terakhir tadi ya, tanggal 11 bulan 11 jam 17 UTC. Ya, di sini ada transaksinya 5. Ini hacknya. Di sini adalah mainnet-nya. Ya, teman-teman bisa lihat lah transaksinya di sini. Oke. Next, kita lihat fitur selanjutnya, itu staking ya. Nah, untuk stakingnya ini menggunakan MetaMask ya. Jadi teman-teman, di sini ada how to participate. Di sini udah ada tutorialnya. Jadi jangan tanya lagi gimana caranya. Di sini ada tutorialnya. Teman-teman tinggal ikutin aja caranya. Teman-teman buat MetaMask, lalu teman-teman tambahkan address-nya buat address network-nya, buat network si Multivac-nya. Lalu teman-teman kirimkan Multivac atau MTV tokennya koinnya itu dari KuCoin ya, dari exchange. Teman-teman kirim ke walletnya, lalu teman-teman connect aja di sini di bagian e.mtv.ac/staking.html. Nah, teman-teman tinggal connect wallet di sini ya. Gue di sini udah connect wallet. Lalu teman-teman nanti masukin aja jumlah tokennya. Misalnya jumlah tokennya itu 4.000 misalnya. Ya, teman-teman tinggal melakukan staking aja. Go to staking. Bunganya di angka 15,63%. Ini bunga setahun ya, APR ya. Jadi bunga setahun itu 15,63%. Oke, nah untuk SEN token ya itu bisa menggunakan mainnet, ERC20 dan BEP20. Nah, gue sarankan pakai mainnet atau BEP20 aja, itu jauh lebih murah fee-nya. Kalau teman-teman pakai ERC itu kan fee-nya fee Ethereum, jadi mahal ya, gitu. Jadi gue sarankan mainnet atau BEP20 aja. Oke, nah di sini dia juga ada batasnya ya. Di sini ada bootstrap bonus ya, dia ada bonus itu sampai 4 miliar token. Saat ini udah di angka 3,3 miliar token. Oke, jadi simple banget teman-teman, tinggal ya tinggal staking aja kayak gitu. Kalau memang tujuannya untuk jangka panjang ya. Lalu kalau teman-teman pengen withdraw ya, teman-teman tinggal klik aja di sini ada max, teman-teman max saja lalu withdraw, nanti tokennya itu akan masuk ke wallet lagi kayak gitu. Oke, di sini ada juga presentasinya tentang pembagiannya ya. Di sini ada jelas banget, itu 50 juta itu 5% dari reward percentage ya. Teman-teman tinggal baca-baca aja di sini ya, semua ada lengkap. Lalu di sini juga ada address yang sudah melakukan staking. Ini top address-nya ya. Di sini ada satu wallet yang memegang 45 juta token ya, itu di stakingkan di sini ya. Jadi mereka nge-stake-nya itu sangat luar biasa ya, cukup banyak. Kita bisa lihat, kita klik aja. Oke, di sini transaksinya di angka 1.252, stake-nya total ada 45 juta, ya, balance-nya di angka 172.000 token ya, ini reward-nya dia, kayak gitu. Jadi cukup lumayan banget ya, bunga 15% ya, it's okay lah. Kalau teman-teman pengen untuk jangka panjang, silakan lakukan staking. Dengan teman-teman melakukan staking, teman-teman itu sudah membantu mengamankan jaringannya dia, kayak gitu. Oke. Sekarang kita lihat untuk sosial medianya aja ya. Nah, untuk sosial media dia di Twitter itu masih kecil sekali, di angka 46.000 doang, ya, 46.000 follower. Itu dia join dari 2018, tapi dia cukup aktif ya, nge-post di Twitter itu cukup aktif. Terakhir itu tanggal 10 November, yaitu kemarin. Gue buat video ini tanggal 11 November subuh ya, udah mau jam 1 subuh. Ini tanggal 10 berarti kemarin ya, berarti dia cukup aktif gitu, melakukan posting di di Twitter. Lalu si Multivac ini juga ada namanya burning ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini dia udah burning coin ya. Itu di angka 7.169.175 MTV tokens atau koin, itu sekitar 160.000 dolar itu yang di burn. Ya, teman-teman hitung aja dengan kurs sekarang anggap 14.000, 160.000 dikali 14.000, nah itu duit yang sudah dibakar oleh si Multivac. Ya, jadi Multivac sendiri punya sistem burning, artinya total token supply dia ini itu bisa terus berkurang seiringan dengan waktu kayak gitu ya. Jadi ya cukup menarik lah untuk long term, untuk
jangka panjang, sorry, ya jangka panjang. Jadi ya it's okay banget lah buat investasi jangka panjang. Nah, kalau teman-teman tertarik ingin ingin membeli, sebelumnya gue tetap gue bilang do your own research. Teman-teman silakan research lebih dalam lagi, ya, cari-cari lagi informasi tentang multifak ini jauh dari lebih dalam ke youtuber-youtuber lain. Teman-teman bisa join ke telegramnya ya, telegramnya 11.000 member. Teman-teman bisa tanya-tanya lebih dalam, ya, apakah depths-nya ini sudah bisa dibangun apa belum, apakah sudah ada depths yang dibangun. Nah, teman-teman coba cari informasi yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ya. Tapi kalau teman-teman sudah tertarik dan memang ingin membeli, itu teman-teman bisa gue sarankan beli di KuCoin aja. Kenapa? Karena di sini untuk marketnya itu sebenarnya ada di Gate.io, ada di PancakeSwap, ada di Maxi, ya. Cuma gue sarankan di KuCoin aja karena teman-teman bisa lihat confidence-nya yang paling tinggi itu atau moderate itu di angka di KuCoin itu sebesar volumenya itu 61,67% dibandingkan yang lain, ya. Harganya pun kalau di KuCoin itu ya bisa dibilang jauh lebih murah lah kadang, ya. Di sini jauhnya dia di 2194, kadang di tempat lain itu bisa 2198 atau 21, ya lebih tinggi lah. Jadi gue sarankan di KuCoin aja. Kalau teman-teman nggak punya akun KuCoin, silakan register menggunakan link KuCoin yang ada di deskripsi video. Itu gue udah taruh link referral gue. Itu nanti teman-teman klik aja linknya, lalu melakukan registrasi. Setelah itu teman-teman download aplikasinya, teman-teman login, lalu teman-teman melakukan KYC ya supaya sampai verified. KYC itu gampang, teman-teman cuma perlu foto KTP aja sama foto diri, itu udah beres. KYC-nya cuma sekitar 5 menit sampai 20 menit itu udah beres, udah verified. Teman-teman sudah bisa membeli multifak atau MTV ini di KuCoin. Nah, untuk deposit KuCoin itu gue sarankan menggunakan USDT, ya. Teman-teman bisa pakai USDT, itu kirimnya pakai jaringan TRC20 atau Tron. Atau cara kedua, teman-teman bisa beli koin TRX dulu, TRX coin, teman-teman kirimkan TRX coinnya ke KuCoin, lalu TRX-nya di KuCoin teman-teman jual jadi USDT. Cara kayak gitu juga boleh. Jadi enaknya teman-teman aja kayak gimana. Ya, di sini ada ini contoh ya trade di KuCoin ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini harganya 0,021 ya, sama ya 0,021 lah ya. Oke, bahkan lebih murah daripada di market cap ya, ini 0,022, di sini 0,021 kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja penjelasan tentang MTV ini atau multivec ini. Dia baru listing di KuCoin. Kita harap sih kedepannya dia bisa listing juga di exchange lain seperti Binance, ya tentu saja Binance atau yang lain-lain yang besar-besar ya, supaya marketnya itu jauh lebih banyak lagi. Tapi baik lagi kalau teman-teman merasa sudah ketinggalan atau kemahalan untuk membeli Kadena atau One Harmony, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman karena market cap-nya masih jauh kecil banget. Oke, sampai sini aja videonya ya. Kalau teman-teman suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau ada saran, kritik, komentar silahkan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.